Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Video kali ini akan membahas tentang chart pattern ya. Jadi di sini ada 10 yang harus dikenali sebagai gambaran dalam kita melakukan trading. Chart pattern adalah pattern-pattern yang terbentuk dalam pola atau dalam market konsolidasi ya teman-teman ya. Konsolidasi ataupun ranging market ya. Konsolidasi di time frame besar adalah ranging market di time frame kecil. Nah, ranging market ini biasanya menciptakan pola-pola seperti triangle seperti itu ya. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai flag dan symmetrical triangle. Flag teman-teman ya. Di sini saya tidak gambarkan ya. Ini adalah gambar dari Google ya, yang kemungkinan berbeda-beda ya. Tapi pada intinya konsepnya sama ya teman-teman ya. Flag itu ya seperti ini polanya ya. Kalau secara teori dia ada tiang ya, ini namanya tiang atau flagpole. Kemudian di sini dia seperti membuat bendera ya. Nah, kalau di binary option ya, formasi flag ini bisa kita manfaatkan teman-teman jika sudah terbentuk yang namanya formasi flag seperti ini ya. Jadi dia resistennya itu menurun ya, dan supportnya juga menurun ya. Jadi kalau udah terbentuk support resisten ya. Jadi di sini ada resisten, di sini ada support. Jadi kita bisa entry di sini ya. Di sini kita bisa cari pola yang namanya reversal atau fake breakout ya. Baik morning star, engulfing ya, dark cloud cover ya. Bagaimana dengan di support? Di support juga bisa. Kita cari di sini ataupun di sini ya. Karena di sini sudah membuat dua resisten, di sini satu support, kemungkinan dia akan membuat support lagi jika dia ada pola seperti ini. Kemungkinan ya di sini ya, kita lihat perkembangan price actionnya atau perjalanan dari candlenya di sini. Di sini akan terbentuk biasanya bullish engulfing ya. Nah, untuk trend up ya, jika flagpole ini formasinya up atau uptrend, maka kita wajib untuk entry di supportnya ya, karena kan trennya sedang up, jadi kita follow trend. Oke, ini untuk flag yang bullish, dan ini adalah di sebelahnya adalah flag yang bearish. Sama seperti tadi ya, dia membuat tiang, kemudian dia membuat formasi seperti channel ya, dan kalau yang flag bearish dia membuat resistennya agak menanjak naik atau ascending, kemudian supportnya juga dia ascending ya. Jadi dimana kita bisa ambil peluang untuk di binary option ya, kita ambil di resisten dan resistennya sini ya. Untuk ambil di support biasanya agak beresiko ya, karena mengingat trennya lagi turun. Oke. Kalau untuk di forex ini harus menunggu breakout dulu ya. Jadi ada identifikasi breakout di sini, nanti baru ikut price ya, di entry sell di sini kalau dia memang turun polanya. Kalau untuk yang up juga begitu. Kalau biasanya di forex dia menunggu breakout ya. Kenapa menunggu breakout? Karena di forex itu kan timingnya agak lama ya. Jadi kalau di binary dia hanya menghitung waktu saja. Kalau di forex ya dia menghitung pips. Jadi kalau konsolidasi kayak gini kan pipsnya nggak akan bagus ya. Oke, itu sepertinya untuk flag ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke symmetrical triangle. Symmetrical triangle ya, dia seperti segitiga simetris ya. Jadi dia ada resisten yang menurun dan ada support yang menanjak naik ya. Jadi ada simetris gitu ya. Symmetrical triangle. Nah, sama seperti pola flag ya. Pola ini juga terbentuk karena adanya di sini yang namanya ranging.
Atau di time frame yang lebih besar ini adalah konsolidasi ya. Itu konsolidasi area di sini. Kita bisa gunakan kalau dia sedang uptrend, kita bisa cari di pola-pola dari uptrend ya, atau support. Kita cari pola bullish engulfing, kemudian piercing line atau morning star di sini ya, di ujung sini, karena di sini udah membuat dia pertama membuat resisten, kemudian support, kemudian resisten. Jadi di sini biasanya ada pola reversal ya, kalau dia nggak langsung terjun ke bawah. Jadi dilihat juga price actionnya bagaimana. Oke, begitu seterusnya. Untuk di atasnya juga bisa ya, kalau dia dapat pola, karena ini kalau simetrikal pasti dia akan membentuk segitiga simetris. Nah, untuk di forex di sini harus ada breakout baru bisa ikut open posisi ya, karena ini bisa breakout ke atas, bisa breakout ke bawah, dan bisa terjadi fake breakout ke bawah dan akhirnya ke atas ya. Begitupun sebaliknya. Jadi itu teman-teman penjelasan tentang symmetrical triangle yang bullish. Untuk yang bearish sama saja ya. Dia itu membentuk resistennya menurun. Kalau di sini dia menurun juga sih resistennya ya. Kemudian supportnya juga menanjak atau ascending ya. Karena kan itu ya. Jadi posisinya yang membedakan adalah tiangnya ini. Ini ada ada tren ke bawah, kalau ini ada tren ke atas ya. Yang menjadi pembeda cuma tiang. Dan outputnya ini kadang-kadang dia ke bawah, tapi kadang-kadang juga bisa dia ke atas ya. Itu karena triangle itu tidak tentu dia bisa break ke bawah, break ke atas. Itu teman-teman ya. Jadi di sini di triangle bearish kita juga entry lebih baik di resistennya. Di sini, sini. Cari pola-pola di sini, pola-pola fake breakout atau seperti bearish engulfing, dark cloud cover ya, evening star seperti itu ya. Untuk di supportnya juga bisa diambil tapi agak hati-hati ya. Kalau ini ranging bisa ya, tapi kalau ini seperti konsolidasi di sini hanya ada 2 candle, 1 candle, 2 candle, agak beresiko ya. Oke, itu teman-teman pembahasan saya. Mudah-mudahan sebagai gambaran aja ya. Nanti kalian bisa cari contoh banyak sekali di Google ya. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi tentang chart pattern. Ini ada 10 chart pattern yang harus dikenali. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam trader. Halo teman-teman, ini adalah pola dari flag ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dan ini adalah contoh dari flag ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi di market itu kadang-kadang contohnya nggak terlalu halus ya. Kita bisa lihat di sini ada tiang ya, ada downtrend cepat gitu ya. Flagpole ya disebutnya begitu. Kemudian ada benderanya, ini seperti channel ya. Jadi di sini kurang beraturan ya. Di sini terlalu singkat, dan di sini support, kemudian dia naik turun, naik membentuk apa ini evening star, kemudian turun, kemudian naik turun ya. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan ketika breakout ini, kita bisa ikut sell ya. Kalau kita bisa ikut di sini jika dia apa namanya, candlenya lebih dari 3 ya. Ini kan konsolidasi udah dekat-dekat sekali ya. Lihat antara support satu dengan support lain tuh udah dekat, jadi dalam satu candle jaraknya itu sangat berbahaya untuk entry ya. Itu biasanya kita cari pola flag yang apa namanya, uptrend kecilnya dan downtrend kecilnya itu membuat jarak ya. Maksimal menggunakan 4 candle, 3 candle gitu ya. Kalau di sini kan menggunakan, di sini naik ya, menggunakan 2 candle, turun, menggunakan naik 2 candle, turun 2 candle. Jadi 2 candle itu sangat berbahaya. Jadi kita bisa ikut di breakoutnya.
kalau nggak dapat di pola flagnya gitu. Oke, itu lagi contoh untuk flag down ya. Kemudian ada flag up. Nah, ini flag up. Nah, ini kan lebih gini ya, lebih apa? Lebih banyak. Ketika uptrend dia membentuk berapa ini? 5 candle. Ketika turun dia membentuk 3 candle ya. Nah, di sini ada pola morning star ya. Di sini bisa buy. Kemudian di breakoutnya juga bisa. Retracement breakout udah buy gitu ya. Karena ini tiangnya udah ada. Kalau mau ambil di sini boleh, di sini juga boleh ya. Karena di sini fake breakout ya, engulfing, breakout, retracement, penerusan tren. Nah, itu dia contohnya untuk flag ya. Kalau ini flag enggak, saya ambil contoh di internet ya. Jadi ini mungkin flag juga ya, tapi dia kecil ya. Kan di sini tiangnya. Ini tiang, otomatis kan price dia turun, price naik, price turun, price naik, price turun, price naik ya. Jadi ini kurang pas lah ya. Tapi sepertinya dia membentuk flag juga sih. Tapi singkat ya. Oke, itu teman-teman contoh untuk flag. Dan sekarang untuk symmetrical triangle saya jelaskan di sini. Sebelumnya ini symmetrical ya, yang bearish. Nah, pembentukannya seperti ini. Pokoknya resistennya itu harus turun dan supportnya harus naik. Itu udah symmetrical triangle ataupun yang namanya tenan ya. Oke, dimana kita bisa entry? Tentu saja di resisten ya. Kita lihat di sini ada tiangnya, kemudian di sini ada resistennya. Kita bisa cari di resisten ini. Kalau dia membentuk resisten, membentuk ini apa? Ini dark cloud cover, kita bisa sell ya. Kemudian di sini membentuk evening star, breakout, sell ya. Retrace back ya, kadang dia retrace, kadang dia terus turun ya. Retrace, habis retrace dia kembali lagi turun, engulfing ya. Bisa sell di sini ya, sell saja. Karena ini polanya kuat ya. Itu biasanya. Karena ini dalam time frame besar adalah drop base drop ya. Biasanya kalau symmetrical triangle itu lebih lemah dari penan ya, karena penan itu yang paling kuat biasanya. Walaupun ya keduanya sama menghasilkan tekanan juga. Kemudian itu yang untuk bearish ya, yang uptrend. Nah ini. Nah, kalau di gambar memang halus ya, tapi kalau di chart kadang-kadang begini ya, dia nggak berata. Kita kan gambarnya ini pull tiang. Kemudian di aslinya dia kan ada retrace juga di sini. Sini dia turun, dia naik. Ini kan dia menurun kan resistennya. Kemudian supportnya di sini. Kemudian dia naik, ini masih menurun, supportnya naik ya, supportnya di sini. Ya akhirnya break, bisa ya, bisa break. Nah ini dah dia, tapi di sini kurang jelas ya di sini, karena di sini supportnya dia agak tinggi ya. Tapi mungkin mulainya di sini ya, mulainya di sini. Jadi di sini ada pola yang namanya fake breakout ya, itu engulfing dan fake breakout. Jadi dia membentuk pola piercing line di sini, tapi piercing line-nya nggak jadi ya. Ketika break mungkin ini bisa ikut buy ya, karena dilihat ini trennya lumayan kuat, apalagi di sini ada seperti inverted ya, inverted bullish hammer.
Tapi di sana doji sih habis itu ya. Ya, jadi dilihat juga polanya ya teman-teman ya. Kalau polanya nggak meyakinkan begini, jangan. Tapi secara teori kita harusnya entry di support ya. Di support lebih lebih baik karena tekanan up ya. Walaupun di resisten juga bisa ya. Tergantung bagaimana pemahaman kita terhadap polanya. Ini adalah profit target. Biasanya sih tiang, kadang-kadang sama-sama tiang ya, kadang-kadang bisa sama dengan pembentukan ininya, pembentukan awal dari resisten dan supportnya. Jarak antara yang pertama itu resisten dan support, dia biasanya ngikut gitu apa namanya, pipsnya berapa panjang dia down sini, dia naiknya segitu juga. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang symmetrical triangle dan pola flag. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam trader.